demi waktu, wal asr, sungguh demi masa, innal insana lafi khusr. Ditambahi lagi pakai inna. Sudah sumpah pakai inna, tenang, sungguh. Sudah inna pakai lam taukid, lafi. Masya Allah, itu sumpah ditambahi penegasan dan penegasan. Sungguh manusia teramat sangat dalam keadaan merugi kecuali. Artinya apa? Lawang hidup cuman sebentar, kok waktu nggak dipakai untuk iman, amal soleh, sabar, ya, nasihati kebaikan, nggak dipakai untuk itu, rugi. Urip golek duit, tok gak sholat. Ya, hidup cuman ngurusi dunia saja, gak sholat. Hidup cuman ngurusi wajah, make up, masya Allah, ibu-ibu dimanapun antum berada. Make up itu ya oke kalau untuk suami, betul ya? Tapi kalau make up tok bengesan, tok gak tahu wudhu kan yang medeni. Make upan terus gak pernah wudhu, artinya gak sholat. Padahal sejatinya make up kan wudhu. Dengan wudhu itu nanti yatanawwar al-wajah, wajah itu akan bercahaya. Wajah itu kalau udah bercahaya, walaupun dilihat oleh manusia wujudnya welek pol sak dunia, dilihat akan menyenangkan. Kenapa? Karena tertutup oleh make up, namanya an-nur. Karena cahaya itu cahaya amal soleh, cahaya itu cahaya wudhu, cahaya sholat, cahaya zikir, cahaya sholawat, cahaya sodakoh, cahaya birrul walidain, nempel semua di wajahnya sehingga dilihat, masya Allah, indahnya luar biasa. Allah udah ngasih tahu kita lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah udah ngasih tahu umur umatku 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata di kuburan ya segitu. 60 tahun berarti sudah usia mati. Usia mati, wilayah kematian 60 sampai 70 tahun. Tapi yang namanya mati nggak nunggu 60 sampai 70 tahun. Terus ya mikir aku kapan? Mesti ya jawab, selesai lah, awakmu angkat selesai. Aku belakangan saja, kalian berangkat duluan. Mesti kan mikirnya begitu ya, sama orang lain kan begitu kita. Oh saya belakangan aja lah, dia berangkat duluan. Bahkan setan itu menghias. Begitu kita mau ingat mati, setan akan mengarahkan, itu dulu yang pantas mati, umurnya udah sekian. Itu dulu yang pantas wafat, umurnya udah sekian. Kamu masih muda. Namanya maut gak kenal usia. Yang penting kontraknya menurut catatan Allah habis, maut selesai. Mau sehat, gagah, perkasa, gak punya penyakit, ganteng, pol, kalau kontraknya habis tetap mati. Walaupun sakit udah gak bisa gerak, walaupun udah gak bisa ngapa-ngapain, komplikasi 80 penyakit. Tapi kalau yang nama kontraknya belum habis, dimati-matikan, gak mati-mati. Kenapa saya ngomong seperti ini? Mau nyadarkan diri saya sendiri. Ini majelis hall yang ini, meden-medeni. Iya, namanya hall ya. Yang mati mosok nggak ngingetkan kematian. Nah, karena usia kita ini mahdud, terbatas 60 sampai 70 tahun. Terus kita nanya, habis mati ngapain? Nah, saya nanya sama jenengan asalnya dari mana? Solo. Antum, saya, kita semua asalnya dari mana? Dari alam akhirat. Alam dar, alam arwah, alam ruh. Terus kita dititipkan di perut ibu. Perut ibu itu besar atau kecil? Ojo kurang ajar. Perut ibu besar atau kecil? Ojo kurang ajar. Ngomong weteng ibu lemu kan ya, kurang ajar. Besar bib, kurang ajar dong. Perut ibu besar atau kecil? Kecil, langsing, iya.
Kemasukan kita belum tiba-tiba jadi apa? Membesar. Bukan besar, membesar. Perut ibu yang kecil tiba-tiba membesar. Sebesar-besarnya pembesaran itu selama 9 bulan, kira-kira besar banget atau tetap sempit? Ya tetap tambah sempit. Kenapa? Karena ruangannya itu tidak berubah. Yang berubah adalah ukuran bayinya. Ngesuk terus. Bayinya ngesuk. Sempit. Dari alam yang luas dimasukkan ke alam yang sempit. Kenapa dimasukkan ke alam sempit? Karena itu pintu. Alam sempit perut ini adalah pintu. Pintu untuk kemana? Masuk alam dunia. Jadi alam perut ini adalah pintu untuk masuk alam dunia. Nanti selesai di alam dunia, dikembalikan ke alam akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami miliknya Allah dan kami kembali kepada Allah. Balik ke alam akhirat harus lewat pintu. Makanya nggak ada judulnya kuburan Jembar, nggak ada. Saya akan buat kuburan yang luasnya 5 hektar. Boleh luas kuburannya, tapi kuburanmu tetap sak kotak. Betul ya? Sak kotak kecil 1 kali 2 meter. Kenapa kecil? Pintu. Untuk masuk mana? Masuk alam barzah. Alam barzah besar atau kecil? Besarnya luar biasa. Nanti mau masuk alam mahsyar, alam akhirat, dikeluarkan lagi lewat pintu. Nggak ada ujuk-ujuk dari barzah gitu ya, alam mahsyar, enggak. Dikembalikan lagi lewat pintu. Maka nama alamnya alam kebangkitan, bangkit. Tapi udah dirubah ini dunianya. Jadi padang mahsyar yang luar biasa. Setelah itu disidang. Setelah disidang digiring ke neraka atau dihantarkan ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dihantarkan ke surga. Amin Allahumma amin. Dihantarkan ke surga, sampai di depan surga harus melewati yang namanya jembatan. Jembatannya itu kebetulan bawahnya namanya neraka. Masya Allah. Kalau sudah diantarkan ke surga lewat jembatan ini kepleset, ya nyemplung neraka. Makanya jangan cuma diantarkan ke surga, sampai dimasukkan ke dalam surga. Karena ada orang-orang yang sudah dihantarkan ke surga, di depan pintu surga diseret ke neraka oleh anaknya. Ya Allah, jangan masukkan orang ini ke dalam surga, karena dia tidak pernah mengajarkan aku sholat. Aku tidak bisa sholat gara-gara dia. Jadi bawa dia masuk neraka bersamaku ya Allah. Ada pula istri-istri nanti yang nyeret suaminya. Makanya Pak, kadang-kadang tuh istri sudah di dunia ruwet, akhirat yang meruweti. Kadang-kadang loh ya, sama seperti suami bu, suami juga begitu. No. Ada suami-suami yang begitu juga ada itu. Gak usah kita jelaskan ya. Yang suami gak usah dijelaskan. Istri aja dulu. Istri dulu. Karena ini majelis para suami, bapak-bapak ini di sini pemirsa, ini banyak suami-suami. Jadi saya akan menjelaskan nih istri-istri yang akan menyeret suami ke neraka. Istri-istri yang gak pakai jilbab. Istri-istri yang ngumbar aurat, rok mini dan seterusnya. Istri-istri yang tidak mau sholat, suaminya membiarkan, bahkan suaminya senang. Dik, kamu kalau jilbaban itu kok kurang ayu ya Dik ya. Bukan Dik, ben ayu. Jadi aku tadi wong lanang gagah loh, nggak ada wong wedok ayu nang dalan. Masya Allah. Sebagai suami aku akan merasa gagah kalau aku nanti gandeng kamu di mal-mal seperti bawa cewek cantik, ternyata itu istriku. Jadi senang kalau suaminya istrinya telanjang tuh senang. Istrinya pakai rok mini senang. Istrinya pakai kacamata hitam, rambut terurai. Wah, Masya Allah, jaketan sisa. Bangga dia, gandeng. Suaminya sholat, bukan gak sholat. Suaminya sholat. Zikir suaminya, zikir. Ngaji, mungkin ikut sholawatan suaminya. Di akhirat suaminya diantarkan ke surga.
Gara-gara punya amal soleh yang banyak. Tiba-tiba istrinya melayu ngoyak. Kira mau ikut ke surga, ternyata nyeret. Ya Allah, ini laki yang satu nih, ya Allah, please yang satu ini jangan izinkan masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak pernah perintahkan aku sholat, dia tidak pernah perintahkan aku tutup aurat, dia tidak pernah mengajarkan aku yang namanya puasa, dia tidak pernah mengajarkan mana yang haram, dia tidak mengajarkan mana yang baik, dia biarkan aku, bahkan dia suruh aku buka aurat, ya Allah. Jadi kalau aku ke neraka, dia harus ikut sama aku. Masya Allah. Mungkin-mungkin gak hadir nih orangnya nih. Gak hadir di sini kan tidak hadir di situ. Tidak ada di dunia nyata dan tidak ada di dunia maya. Mudah-mudahan ini hanya khayalan Habib Novel belaka. Mudah-mudahan ini lebihnya Habib Novel, ya Habib Novel lebih. Insya Allah nggak ada istri model begitu dan tidak ada suami model seperti itu. Tapi nanti kalau ada, ya ngeri. Diseret. Ansifli, ya Allah tolong jadikan suamiku ini bertanggung jawab atas semua tindakanku. Makanya, suami-suami jangan takut nasihatin istri. Mau nasihatin istri aja takut. Masya Allah. Beraninya sama orang lain, sama istrinya nggak berani. Kalau sama orang lain, haram, berani. Sama istrinya, dedek haram, haram. Aja aneh-aneh, jasa suci awakmu. Kono metu kono, ruwet lanang iki. Masya Allah. Kenapa kita harus mengkerut gitu? Jangan takut sama istri, takutlah sama Allah Ta'ala, tapi ya jangan kasar sama istri. Takut sama Allah, berani nasihati istri, tapi nasihati dengan cara yang dibenarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegas santun. Tegasan santun. Kalau sudah, wa ma'alaika illal bala, tugasmu hanya nyampaikan. Lo ngeyel terus ya wis. Itu bukan tanggung jawab mula lagi. Nah, biar kita selamat sampai di sana, artinya masuk surga. Kesempatannya cuma sekarang, nggak ada yang lain. Kalau sekarang kita manfaatkan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah yang bilang itu wal asri, demi waktu, wal asr, sungguh demi masa, innal insana lafi khusr. Ditambahi lagi pakai inna. Sudah sumpah pakai inna. Tenang, sungguh. Sudah inna pakai lam taukid, lafi. Masya Allah. Itu sumpah ditambahi penegasan dan penegasan. Sungguh manusia teramat sangat dalam keadaan merugi kecuali. Artinya apa? Lawang hidup cuman sebentar, kok waktu nggak dipakai untuk iman, amal soleh, sabar, ya, nasihati kebaikan, nggak dipakai untuk itu, rugi. Urip golek duit, tok gak sholat. Ya. Hidup cuman ngurusi dunia saja, gak sholat. Hidup cuman ngurusi wajah, make up, Masya Allah. Ibu-ibu dimanapun antum berada, make up itu ya oke kalau untuk suami, betul ya? Tapi kalau make up tok bengesan, tok gak tahu wudhu kan yang medeni. Make upan terus gak pernah wudhu, artinya gak sholat. Padahal sejatinya make up kan wudhu. Dengan wudhu itu nanti yatanawwar al-wajah, wajah itu akan bercahaya. Wajah itu kalau udah bercahaya, walaupun dilihat oleh manusia wujudnya welek pol sak dunia, dilihat akan menyenangkan. Kenapa? Karena tertutup oleh make up, namanya an-nur. Karena cahaya itu cahaya amal soleh, cahaya itu cahaya wudhu, cahaya sholat, cahaya zikir, cahaya sholawat, cahaya sodakoh, cahaya birrul walidain, nempel semua di wajahnya sehingga dilihat, Masya Allah, indahnya luar biasa. Nah ini kalau hidupnya sudah paham, usiaku sedikit, nanti mati, pilihannya surga atau neraka, maka ya gak bakal mikir urusan perut, itu gak bakal dipikir. Ya dipikir, tapi gak dipikir gitu.
Kata para ulama, barang siapa pikirannya cuma mikir urusan perut, maka nilainya tidak lebih hebat dari yang keluar dari pantat. Ya, dari dubur. Jadi kalau pikirannya cuma mikir urusan perut, nilainya tidak lebih bagus dari yang keluar dari isi perut. Nggak usah disarahkan ya isi perut ya. Jangan, ini kopinya nanti rasanya berubah. Itu. Tapi kalau siapa yang pikirannya tertuju urusan akhirat, urusan amal soleh, maka Masya Allah nilainya ya lebih hebat dari yang dia pikirkan. Nah ini yang begini-begini harus kita ajarkan pada diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Mulai mikir itu lagi, ngajari ngaji. Nah yuk ngaji, alif, ba, ta. Saya sampai sekarang tuh nggak pernah lupa. Sampai sekarang, nikmatnya kalau saya ingat-ingat, habis maghrib dulu, waktu saya masih kecil, diajari oleh ibu saya, megang turutan. Dulu namanya turutan ya. Bukan apa namanya, ikra, bukan ya. Megang turutan, terus pakai sapu lidi, ya sapu lidi, terus ibu saya duding ke alif 3, 1, 2, 3 alif, satunya fathah, duanya kasroh, tiganya dhamma. Terus ibu saya ngomong gini, a i u, terus saya suruh nirukan a i u, babi bu tati tu, senangnya luar biasa, asyik itu, ingat seperti itu. Sekarang mana ibu sama anak gitu, yang ada ya nak TikTok lucu nak, Masya Allah, ini ada TikTok lucu nak, nak TikToknya bagus banget, Masya Allah, bener ini, ibu sama anak, Masya Allah, filter IG, tuh lihat tuh muka bapakmu bisa jadi kayak setan, tuh lihat tuh, Masya Allah. Zaman udah aku sih ngomong. Ini fakta atau angan-angan? Fakta atau ya? Faktanya seperti ini ya. Kita jangan ikut, zamannya boleh begini, tapi kita nggak boleh begitu. Kita nggak boleh begitu. Kita harus bisa tetap istiqomah menjalankan yang dijalankan oleh orang-orang